Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Dan insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas yaitu tentang adabu al-janaiz, adab-adab yang berkaitan dengan jenazah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu adab ketika menghadapi orang yang akan meninggal. Nah, sekarang kalau sudah meninggal, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Adab-adab yang berkaitan dengan jenazah yang pertama yaitu adamu an-na'i, tidak melakukan an-na'i. An-na'i itu menyebar luaskan berita kematian dengan berlebihan. Jadi an-na'i menyebar luaskan berita kematian di sini ada dua macam. Ada yang dilarang dan hukumnya makruh, yaitu yang dilakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, yaitu dengan berteriak-teriak, mengeraskan suara, menangis-nangis, kemudian menyebut-nyebut, menyanjung-nyanjung jenazah, dan yang lainnya. Jadi yang berlebihan, menyebarkan berita kematian tetapi dilakukan dengan berlebihan, yang seperti ini yang dilarang. Adapun kalau menyebarkan berita kematian dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada kerabat, tetangga, dengan tujuan agar mereka ikut mengurusi jenazah, ikut mensolati dan sebagainya, maka seperti ini dibolehkan. Adapun yang dilarang itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, "Idza mittu fala
tu'linu bi. Inni akhafu ayyakuna nahyan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil na'i. Ya. Zaifah bin Yaman mengatakan, "Idza mittu, kalau aku besok mati, fala tu'linu bi, maka janganlah kalian menyebarkan berita kematianku. Fa inni akhafu ayakuna nahyan, karena khawatir itu menjadi nahi, menyebarkan berita yang dilarang. Fa ini sesungguhnya aku sami itu mendengar Rasulullah SAW yanha, melarang anin nahi, melarang nahi, nahi itu menyebarkan berita. Nah, sekali lagi yang dilarang di sini adalah yang dilakukan dengan berlebihan, sebagaimana orang-orang jahiliyah. Adapun kalau dilakukan tidak secara berlebihan maka dibolehkan, sebagaimana Nabi SAW ketika Raja Najasyi meninggal. Raja Najasyi itu raja di negeri Habasyah, jauh dari tempat tinggal Rasulullah SAW. Maka ketika Raja Najasyi meninggal dan beritanya sampai pada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat tentang kematian Raja Najasyi. Kemudian Nabi bersama para sahabat mensolati Raja Najasyi dengan salat terakhir. Ini menunjukkan dibolehkan menyebarkan berita kematian jika dilakukan tidak seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah dulu, orang ada kematian, kemudian mereka pergi di tempat-tempat seperti pasar, tempat-tempat keramaian, teriak-teriak. Nah, jadi yang seperti itu yang dilarang. Kemudian disebutkan bahwa membangga-banggakan si mayat tadi. Nah, yang seperti ini berlebihan, maka yang seperti ini dilarang. Baik, kemudian yang kedua, adab yang kedua berkaitan dengan jenazah, yaitu adamu latmil hudud wa syaddil juyub. Itu tidak boleh menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju. Ya, maksudnya ketika seorang mendapatkan musibah berupa meninggalnya kerabatnya, apakah bapaknya atau saudaranya atau suaminya atau istrinya atau yang lainnya. Kemudian terkadang orang tidak bisa menerima musibah tersebut, sampai akhirnya dia tampar-tampar, pukul pipinya, kemudian bajunya disobehi, kemudian rambutnya diacak-acak, yang menunjukkan dia tidak menerima musibah tersebut. Yang seperti ini dilarang. Nah, seharusnya kita sebagai seorang mukmin itu mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ditentukan oleh Allah taala, ditetapkan oleh Allah taala. Termasuk musibah, ini Allah yang menghendaki. Dan tentunya ketika Allah menghendaki musibah menimpa kita, ada saudara kita yang meninggal, itu adalah ketetapan yang paling baik. Apa yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi tinggal kita bagaimana mensikapinya. Harusnya kita sabar, ya. Kita bersabar. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, karena yang namanya musibah itu pasti dialami oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat." Sungguh aku Allah akan menguji kalian bisyai'in minal khawf, dengan sedikit rasa takut, wal ju' itu kelaparan, wa nafsin minal amwal, kekurangan harta benda.
Maaf ya. Buat beli. Wal anfusi wasamah. Kemudian kurangan anfus ya, ada saudara yang meninggal, kerabat yang meninggal. Wasamarot, demikian juga kekurangan buah-buahan. Jadi banyak ya. Dan di antara musibah yang Allah berikan yaitu ada saudara kita yang meninggal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Babasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bagaimana itu? Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan apa? Bahwa dia menerima segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwasanya apa yang terjadi adalah kehendak Allah, semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan kemudian kita berkeluh kesah, apalagi sampai memukul-mukul pipi, robek-robek baju, kemudian mengacak-acak rambut. Ini dilarang. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Laisa minna man latamal hudud." Bukan termasuk golongan kami. Siapa? Man latamal hudud. Itu orang yang menampar-nampar pipi. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek baju. Ini bagian kerahnya. Tidak menerima musibah tersebut. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan berdoa dengan doa jahiliyah. Berdoa menyeru dengan seruan jahiliyah ketika mendapatkan musibah. Misalkan apa? Mengatakan celaka aku, mati aku, dan sebagainya. Kadang ada orang yang mendapatkan musibah kemudian mengucapkan ucapan seperti ini. Maka yang seperti ini dilarang, ini termasuk doa jahiliyah. Dan ditakutkan nanti apa? Doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mengucapkan celaka aku, mati aku. Kemudian Allah mengabulkan doanya, bisa, mungkin itu terjadi. Maka dilarang seperti itu. Nabi melarang ketika mendapat musibah, nampar-nampar pipi, kemudian menyobek-nyobek baju dan berdoa dengan doa jahiliyah. Baik, kemudian yang ketiga yaitu ada mu'anniyah, itu tidak niyah. Niyah itu meratapi mayit, itu menangis dengan berlebihan. Menangis dengan berlebihan. Dan biasanya dibarengi dengan yang sebelumnya tadi, nampar pipi, nyobek-nyobek baju, kadang sampai gulung-gulung di tanah. Seperti ini dilarang, namanya niyah. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan, akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ati alla nanuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bai'at dari kami ketika kami melakukan bai'at agar kami tidak melakukan niyaha. Agar kami tidak melakukan niyaha. Jadi ini dilarang oleh Rasulullah. Dan itu juga termasuk perbuatan jahiliyah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara dari
di dalam umatku yang itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Jadi ada 4 perkara yang termasuk kebiasaan jahiliyah, masa jahiliyah dulu yang ada di tengah umatnya Nabi. La yatsrukunahunna, yang mereka itu tidak meninggalkannya. Artinya ada sebagian yang tetap melakukannya. Nah, ada 4 hal. Jadi 4 hal ini yang dilarang. Apa kata Nabi SAW? Al-fakhru bil ahsan, yaitu membangga-banggakan nenek moyangnya dulu. Membangga-banggakan nenek moyang. Kemudian wata'nu fil ansab. Kemudian yang kedua, mencela nasab. Kemudian yang ketiga, wal istisqa bin nujum. Wal istisqa bin nujum, yaitu meyakini turunnya hujan itu karena bintang. Nah, jadi melihat bintang di langit, ini yang menyebabkan turunnya hujan, ini dilarang ya. Nah, termasuk meyakini kejadian-kejadian yang ada di bumi ini ada kaitannya dengan bintang, atau yang disebut apa, ramalan bintang. Nah, ini dilarang, ini dilarang seperti itu. Itu termasuk perkara jahiliyah dan masih ada dilakukan oleh umatnya Nabi SAW. Kemudian yang keempat kata Nabi, an-niyahah. An-niyahah itu meratapi mayit, ya, dilarang. Nah, tapi perlu diperhatikan di sini, yang dimaksud meratap ini bukan cuma sekedar menangis. Kalau menangis tidak berlebihan maka ini dibolehkan. Ada saudaranya meninggal, keluarganya meninggal, menangis, ini wajar. Bahkan Nabi SAW sendiri beliau pernah menangis ketika putra beliau meninggal, itu namanya Ibrahim meninggal, beliau menangis. Maka kemudian ada sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, engkau menangis ya Rasulullah. Ya, engkau menangis ya Rasulullah, karena sahabat tahunya ini dilarang kalau ada keluarga meninggal kok nangis ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ini termasuk bentuk rahmat, itu kasih sayang. Jadi kalau seorang sayang kepada keluarganya, kemudian keluarganya meninggal, kemudian dia menangis, maka itu wajar. Itu termasuk bentuk rahmat, bentuk sayangnya dia pada keluarganya tersebut. Yang nggak wajar justru malah yang nggak nangis ya. Justru malah seneng ya. Karena apa? Dapat warisan. Malah nggak wajar seperti itu ya. Jadi kalau menangis wajar, tapi yang dilarang, yang termasuk niyah, yaitu yang berlebih-lebihan ya. Nangis yang berlebihan ini dilarang. Dan Nabi SAW bersabda, maqala, dan Nabi bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratap, meskipun di sini disebutkan naihah, yaitu wanita yang meratap, tetapi ini juga berlaku bagi laki-laki. Nabi menyebutkan an-naihah, yaitu wanita yang meratap, itu karena umumnya yang meratap adalah para wanita, tetapi bukan berarti kemudian ini hanya berlaku bagi para wanita, tetapi juga berlaku untuk laki-laki. Nabi mengatakan an-naihah, wanita yang meratap, dalam tatub, apabila dia tidak bertobat, qabla mautiha, sebelum meninggalnya. Jadi di dunia ketika dia masih hidup pernah meratap, kemudian dia belum bertobat sampai meninggal, maka apa kata Rasulullah? Tuqamu yaumal qiyamati, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha syirbalun min qatiran. Nah, sementara dia memakai pakaian gamis dari qatiran. Qatiran itu tembaga yang mencair. Wa dir'un min jarab, dan dir'un pakaian mantel ya, min jarab dari penyakit. Jarab itu penyakit kulit. Nah, bisa dibayangkan disebut di sini apa? Pakaian dari penyakit kulit. Maksudnya
bahwasanya tubuhnya itu penuh dengan penyakit kulit itu. Nah, coba bisa dibayangkan ya kalau ada penyakitnya di kulit, kemudian kena tadi cairan tembaga yang meleleh, gimana rasanya? Nah, kita luka sedikit kemudian kena air garam, itu sudah terasa sakit perih. Ini sekujur tubuh ada sakit kulitnya, kemudian kena tembaga yang meleleh, gimana rasanya? Ini sangat sakit sekali. Ini menunjukkan diharamkannya niat atau meratapi mayat. Nah, dan itu termasuk bentuk dia tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana tadi sudah disampaikan, semua yang terjadi ini atas kehendak Allah taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Allah mengatakan ma asaba min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, tidak juga yang menimpa diri kalian, illa fi kitab, kecuali itu telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'ah, sebelum kami menciptakannya. Sebelum Allah menciptakan kita semua sudah ditetapkan. Ini tanggal sekian, jam sekian, si bulan meninggal, si bulan sakit, si bulan kena musibah sebagainya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah kataba maqadira al-khalaiq. Sesungguhnya Allah menetapkan takdir bagi makhluknya. Qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsi alfi sanatin. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu 50.000 tahun sebelumnya. Langit bumi belum diciptakan, Allah sudah menetapkan. Langit dan bumi saja belum diciptakan, apalagi kita belum ada dan belum ada. Tetapi Allah sudah ditetapkan semua takdir yang akan kita alami, yang sudah kita alami, semuanya sudah ditetapkan, termasuk apa musibah. Maka di antara rukun iman yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu mengimani bahwasanya semua yang terjadi ini atas takdir Allah Ta'ala. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Kewajiban kita adalah bersabar menghadapi itu semua. Karena itu takdir Allah. Itu Allah yang mengendalikan. Dan perlu kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim. Allah itu Maha bijaksana. Tentunya ketika Allah menetapkan suatu perkara, itulah yang paling baik. Itulah yang paling baik. Dan Allah juga Al-Alim, Allah Maha tahu apa yang paling baik bagi kita. Bisa jadi menurut kita baik, ternyata itu tidak baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita menerima, bersabar atas apa yang telah Allah berikan, Allah tentukan untuk kita. Dan insya Allah musibah sepahit apapun, seberat apapun, itu akan menjadi kebaikan bagi kita jika kita bersabar. Di antaranya, ketika kita bisa bersabar, ketika diberi musibah oleh Allah Ta'ala, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, musibah apa saja, kita sakit, kemudian kita sabar, kita jatuh. Bahkan Nabi sampai mengatakan apa? Hatta syauqah yushakuha, hingga duri yang mengenai dirinya. Kita berjalan kemudian injak duri, ini termasuk musibah. Dengan musibah tersebut apa? Allah menghapus dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, demikian juga ketika Allah memberikan musibah, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan ibtalahu, menguji mereka, memberikan ujian, di antaranya itu dengan musibah. Jadi ketika Allah memberikan musibah kepada kita, apa saja bentuknya, bukan berarti Allah ingin mencelakakan kita, bukan berarti Allah benci
pada kita. Justru sebaliknya adalah kebaikan bagi kita. Man yuridillahu bihi khairan yusib min. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah. Jadi harusnya seperti ini ya, ketika kita mendapat musibah apa saja, termasuk ada keluarga kita yang meninggal, harusnya yang kita ingat-ingat itu adalah apa? Keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, insya Allah dengan seperti itu akan mengurangi kesedihan kita dan bisa menjadikan kita bersabar, sehingga kita tidak melakukan hal yang dilarang, yaitu meratapi kematian saudara kita tersebut. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, yaitu taksir al-musallin 'alal mayyit, yaitu berusaha untuk memperbanyak jumlah orang yang mensolati jenazah. Berusaha memperbanyak jumlah orang yang mensolati jenazah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, yang sering kita dapatkan di masyarakat. Ketika orang datang untuk takziah, apa dilakukan? Datang, masukkan amplop, duduk sebentar, kemudian pulang. Mengatakan ya, dan ini sami. Ya ada sebagian yang mensolati, iya ada, tapi kebanyakan seperti itu. Ya meskipun itu juga manfaat ya, dia memberikan amplop ya, manfaat untuk keluarganya. Tetapi apa yang diberikan untuk si mayit, orang yang meninggal, belum lakukan. Maka alangkah baiknya kita datang, kemudian apa? Kita mensolati, dan kemudian baru ketika tahu syukur-syukur sampai selesai. Nah, itu lebih utama. Dan kalau ketika kita mau mensolati jenazah, maka itu akan sangat bermanfaat bagi jenazah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah. Nabi mengatakan, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin tablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Nabi mengatakan tidak ada mayit, tidak ada orang yang meninggal yang disolati oleh umat dari kaum muslimin yang jumlahnya sampai 100. Jumlahnya sampai 100. Kulluhum semuanya yasfa'una lahu, mendoakannya. Itu mendoakan di dalam sholat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'il khalaq, dan seterusnya. Ya. Semuanya mendoakan jenazah tadi. Nabi mengatakan illa, kecuali syufi'u fi, akan dikabulkan doanya tersebut. Allah apa? Mengijabahi apa yang diminta oleh orang-orang tadi. Berdoa untuk si mayit, maka Allah mengabulkan doa. Kalau berdoa Allah maghfirlah ya Allah, ampunilah dia, maka Allah akan mengampuni mayit tersebut. Warhamhu ya Allah, rahmatilah dia, maka Allah akan merahmati si mayit tersebut, dan demikian seterusnya. Nah, ya, jadi ini manfaatnya besar bagi si mayit. Nah, kalau tadi kita memberikan amplop, nah itu yang akan mengambil manfaat siapa? Keluarganya, keluarga. Kalau keluarganya kemudian menyodakohkan atas nama si mayit, alhamdulillah, kadang dipakai sendiri. Nah, jadi yang mengambil manfaat keluarganya, mana ya manfaat untuk si mayit belum ada. Maka alangkah baiknya kita jangan lupa mensolati saudara-saudara kita yang meninggal. Nah, baik. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan annahuma ta'ibnun lahu bikutai, bahwasanya ada salah seorang
putra beliau yang meninggal di Kudain, nama daerah, atau di Usban atau di Usban. Maka beliau yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Quraib, Quraib ini budaknya Ibnu Abbas. Undur mastama alahu minan nas. Lihatlah orang-orang yang berkumpul di depan, di luar sana. Maka kemudian Quraib budaknya Ibnu Abbas tadi mengatakan, fakharas. Kemudian aku keluar, fa'idan nasul qad istama'u lahu. Dan ternyata aku melihat orang-orang sudah berkumpul untuk mensolati jenazah. Fa akhbartu, kemudian aku mengabarkan kepada Ibnu Abbas. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, taqulunahum arba'un. Kau mengatakan mereka jumlahnya kira-kira 40? Qala na'am. Maka Quraib menjawab iya. Ya 40, sekitar 40. Qala, maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, akhriju, keluarkan dia, yaitu jenazah tadi, keluarkan untuk disolati. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin, tidak ada seorang muslim yang mutu, yang meninggal, fayaqumu ala janazati, kemudian jenazahnya disolati oleh arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan mengabulkan doa mereka untuk si mayit. Dalam riwayat ini disebutkan 40, riwayat sebelumnya 100. Nah, ini menunjukkan apa? Semakin banyak jumlah orang mensolati, itu semakin besar manfaat bagi si mayit. Dan dianjurkan ketika mensolati jenazah itu softnya dibuat menjadi 3 soft, meskipun sedikit, misalkan cuma 10 orang, dibuat 3, 4 atau berapa ya. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Malik ibnu Hubairah, beliau mengatakan, oleh Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang mutu, yang meninggal, wa yusalli alaihi salasatu sufufin minal muslim, kemudian jenazahnya disolati 3 saf muslimin, illa aujaba, kecuali aujaba, Allah mewajibkan, maksudnya Allah mewajibkan baginya surga. Jadi apa utamanya, itu Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Siapa? Orang yang meninggal kemudian disolati oleh kaum muslimin yang jumlahnya ada 3 sof. Nah, kemudian fakana Malikun, Imam Malik, tidak istaqalla ahlul janazah, apabila orang yang mensolati jenazah itu sedikit, jazzahahum salasata sufufin, maka Imam Malik membagi jamaah menjadi 3 sof lil hadis, berdasarkan hadis ini. Jadi dalam hadis ini apa? Nabi menjelaskan kalau seorang meninggal kemudian disolati paling tidak 3 sof dari kaum muslimin, maka Allah akan masukkannya dalam surga. Dan praktek dari Imam Malik, beliau menjadikan sof dalam sholat jenazah jadi 3, meskipun jumlahnya sedikit, ya, karena keutamanya. Jadi hadis yang di sini semuanya menunjukkan apa? Bahwasanya ketika kita mensolati jenazah itu akan memberikan manfaat yang besar bagi si mayit. Kemudian demikian juga perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita mensolati jenazah, yang mendapatkan keuntungan itu bukan cuma jenazah saja, tetapi demikian juga kita yang mensolati. Demikian juga kita yang mensolati juga mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Pahala. Berapa pahalanya? Pahalanya sebesar gunung Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man syahidal janazah hatta tusalla alaihi falahu qiram. Barang siapa yang
menghadiri jenazah sampai disolati. Jadi sampai dia ikut mensolati, maka apa? Qirah, maka dia mendapatkan satu qirah. Kemudian Nabi menjelaskan satu qirah yaitu seperti gunung yang besar, paling kecil yaitu seperti gunung Uhud. Pahala bagi orang yang mensolati jenazah mendapatkan pahala sebesar, paling kecil sebesar gunung Uhud. Nah, ini keutamaan bagi orang yang mensolati jenazah, menunjukkan bahwasanya yang mendapatkan manfaat dari sholat jenazah ini bukan hanya si mayit saja, bukan hanya jenazah yang meninggal saja, tapi demikian juga kita yang mensolat. Maka janganlah kita merasa berat untuk mensolati jenazah saudara kita. Mensolat jenazah itu tidak membutuhkan waktu yang lama, cuma berdiri 4 kali takbir, baca Al-Fatihah, sholawat, kemudian baca doa, kemudian 4 kali, kemudian takbir 4 kali, salam, selesai. Gak sampai 5 menit, gak sampai 5 menit, mudah. Doanya kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek. Biasanya orang-orang banyak bacanya juga yang pendek-pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Yang paling tidak seperti itu. Kalau mau dilanjutkan itu lebih utama. Di dalam hadis yang menjelaskan tentang doa ini, ketika sahabat mendengar Nabi SAW berdoa, mendoakan jenazah dengan doa ini, sahabat yang mendengar tadi sampai mengatakan apa? Aku berharap kalau yang jadi mayit itu aku. Kenapa? Ingin mendapatkan doa seperti itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akhir nuzulahu wa wasi'hu khalahu wa wasilhu bil ma'i wa sajjah dan seterusnya. Karena saking bagusnya doa tersebut sampai apa? Ingin didoakan. Nah, tentunya kita ketika didoakan ingin doa yang panjang pendek. Kalau didoakan yang panjang yang lengkap. Nah, kalau kita ingin didoakan dengan doa yang lengkap, demikian juga kalau kita mendoakan ya yang panjang yang lengkap. Nah, kalau bisa, kalau hafal, kalau tidak hafal ya paling tidak ya yang paling minimal. Jadi insya Allah mudah sholat jenazah. Lebih mudah sholat jenazah daripada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ada rukuk, ada sujud, bacaannya lebih panjang. Sholat jenazah pendek. Nah, lebih mudah insya Allah. Hanya saja banyak orang yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, tidak mau belajar. Insya Allah mau belajar bisa. Tidak mau belajar, tidak mau menghafalkan, akhirnya nggak bisa. Makanya harus kita berusaha. Kalau belum bisa, kita berusaha belajar. Jadi insya Allah itu bermanfaat. Kalau kita ketika meninggal ingin disolati, maka seharusnya apa? Kita juga mensolati. Jangan cuma ingin disolati kalau meninggal tapi nggak pernah mensolati. Alasannya apa? Oh, nggak wajib. Atau apa wajibnya? Wajib kifayah. Waktu kifayah. Kalau sudah ada yang mensolati ya sudah jadi gugur wajib. Seperti itu. Dan apa salahnya ya? Meskipun sudah ada mensolati, apa salahnya kita ikut mensolati? Kenapa? Yang pertama tadi kita memberikan manfaat bagi si mayit. Doa yang kita panjatkan itu doa yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua bahwasanya apa? Manfaat itu juga akan kembali untuk kita. Kita akan mendapatkan pahala dari. Jadi tidak ada rugi. Nah, maka sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi khususnya dan kalau jamaah sekalian, kalau takziah jangan lupa sempatkan untuk mensolati jenazah. Baik, kemudian di antara adab yang berikutnya yaitu ayyahmilaha ar-rijal duna an-nisa. Harusnya yang membawa jenazah adalah laki-laki bukan wanita. Yang membawa jenazah, menggotong jenazah
mulai dari rumah sampai dimakamkan ini harusnya laki-laki, bukan wanita. Ya. Apa alasan? Yang pertama jelas laki-laki umumnya lebih kuat. Ya, meskipun ini secara umum ya, meskipun kalau secara personal, secara individu barangkali ada yang perempuan justru lebih kuat. Ya, ada yang ibu-ibu kuat ngangkat galon, ada. Sementara yang bapak-bapak malah nggak kuat. Ya secara individu barangkali ada seperti itu, tetapi secara umum laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Nah, maka ketika membawa jenazah, maka yang membawa jenazah adalah para laki-laki, bukan wanita. Ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, "Idza wudi'at al-janazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim." Apabila jenazah itu sudah diletakkan dan dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, fa'inkanat salihatan, kalau jenazah tersebut adalah jenazah orang yang baik, qalat, maka dia mengatakan qaddimuni, cepatkan aku, maksudnya cepatkan dikuburkan sehingga cepat mendapatkan balasan kebaikan. Fa'inkanat ghaira salihatin, kalau jenazahnya tersebut bukan jenazah orang yang baik, qalat, dia mengatakan ya wailah, celaka, aina tadhabuna biha, kemana kalian akan kemana mereka akan membawanya. Yasma'u sautaha kullu syai'in, semua makhluk itu mendengar suaranya. Jadi kalau ada orang jenazah yang dipanggul, dibawa ke kuburan, dikuburkan, ini semua makhluk mendengar, illa al-insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iqa, kalau dia mendengar maka dia akan pingsan. Nah, jadi kalau sudah bawa ke kuburan, dikuburkan, kemudian di kuburan disiksa, semua makhluk mendengar, binatang mendengar kecuali manusia. Kalau manusia mendengar maka dia akan pingsan karena ngeri siksa kubur. Nah, baik, kemudian di antara adab yang berkaitan dengan jenazah yang berikutnya yaitu al-isra' bil janazati isra'an wasfan, yaitu bersegera atau cepat-cepat dalam membawa jenazah. Isra'an wasatan, tapi cepatnya bukan cepat banget ya. Isra'an wasatan yaitu dengan sedang, jadi cepat-cepat dalam membawa jenazah dengan sedang. Jadi bukan cepat banget, bukan lari, tetapi juga bukan lambat berjalan biasa, bukan seperti itu. Nah, jadi sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah, hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah dalam membawa jenazah. Fa in taqu salihatan, kalau jenazahnya jenazah orang baik, fa khairun tuqaddimuna, maka itu kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Wa iyyaku ghaira siwa dzalik, kalau bukan seperti itu, maksudnya bukan jenazah yang baik, fasyarrun, maka itu keburukan, tawaunahu, kalian letakkan an-riqabikum, dari pundak kalian. Ya, ini nanti merintahkan ya, segerakan mengurusi jenazah, termasuk membawa jenazah. Ya, maksud cepat ini, segera dicepatkan di sini, tidak lari-lari, tidak sampai lari-lari yang biasa jalan cepat, tapi juga tidak lambat, sedengan. Diperintahkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau seandainya jenazahnya jenazah orang baik, maka artinya kita menyegerakan dia mendapatkan kebaikan, yaitu nikmat kubur. Tapi sebaliknya, kalau jenazahnya jenazah orang yang tidak baik, maka artinya kita bersegera meletakkan beban yang ada di pundak kita. Jadi jenazah yang buruk itu beban.
Kalau orang membawa sesuatu yang menjadi beban, maka dia ingin cepat-cepat beban tersebut diletakkan. Di jenazah buruk itu beban, maka biar cepat diletakkan ya segera kuburkan. Baik, kemudian ada yang berikutnya berkaitan dengan orang yang mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah itu termasuk hak dari saudara kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Ini kalau tidak salah dulu pernah dibahas di awal-awal pertemuan kita. Di antaranya Nabi mengatakan, idza mata fa'asbi. Kalau dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Maka iringilah jenazahnya. Kita mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Meskipun khusus bagi para wanita, para ulama berbeda pendapat. Jadi Nabi mengatakan kalau dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Berkaitan dengan mengiringi jenazah disebutkan satu adab, yaitu ayam syarraqib khalfal janazati. Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Jenazahnya dipanggul, kemudian yang ngiringi, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor misalkan. Maka hendaknya yang naik motor, naik sepeda, naik mobil di belakang jenazah. Ini adabnya. Ini berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah, hadis riwayat Tirmidzi. Nabi bersabda, ar-raqib khalfal janazati. Orang yang berkendaraan berada di belakang jenazah. Wal mashi, dan orang yang berjalan haitsu sya'a minha. Sedangkan orang yang berjalan dia di mana saja yang dia kehendaki. Ya, kalau orang yang jalan kaki maka boleh di belakang, boleh di samping kiri, boleh di samping kanan, boleh di depan, boleh. Tetapi yang lebih utama juga di belakang, karena namanya wa'ajbi, maka iringilah. Namanya ngiringi ya di belakang. Nah, jadi orang yang jalan boleh di mana saja, tapi utama di belakang. Tapi kalau orang yang berkendaraan maka seharusnya dia di belakang jenazah. Ini adab bagi orang yang mengiringi jenazah. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu Allah yasbaq al-janazah bima yukhalifu syariah Islam. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, tidak boleh mengiringi jenazah dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, di sini disebutkan salah satu contoh perkara yang tidak boleh dilakukan ketika mengiringi jenazah, yaitu mengiringi jenazah disertai dengan api, membakar api. Nah, seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana di sini disebutkan riwayat yang panjang. Riwayat yang panjang dari Amr bin As, yang di dalam hadis tersebut Nabi bersabda kepada Amr bin As, "Mana kaya Amr? Hei Amr, ada apa dengan qala?" Kemudian beliau berkata, "Aratu an astarita." Aku ingin memberikan syarat. Astaritu bimana? Engkau meminta syarat apa? Qultu, aku berkata, ayyu farali. Allah mengampuni aku. Maksudnya kalau aku masuk Islam, maka aku minta syarat kalau aku masuk Islam, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Jadi menceritakan masuk Islamnya Amr bin As.
Amr bin As ini termasuk sahabat yang akhir masuk Islam. Jadi ketika masuk Islam, tidak masuk Islam, dia minta syarat pada Rasulullah. Saya mau masuk Islam tapi minta syarat. Apa syaratnya? Allah mengampuni dosa-dosa. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu." Tidakkah engkau tahu bahwasanya Islam itu menghapus apa yang dilakukan sebelumnya? Maksudnya dosa-dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam. Jadi kalau ketika masih kafir dia melakukan banyak perbuatan dosa, kemudian masuk Islam, maka semua dosa yang telah dilakukan itu terhapus. Wa anal hijrata tahdimu ma kana qabla. Demikian juga hijrah itu menghapus apa yang sebelumnya. Dan seterusnya. Kemudian akhirnya masuk Islam dan beliau menceritakan bahwa setelah itu Rasulullah SAW menjadi orang yang paling beliau cintai. Nah, kemudian beliau mengatakan, di antara yang dikatakan oleh Amr bin As, "Walau mutu ala tilkal halah la rajautu an akuna min ahli jannah." Kalau aku seandainya meninggal dalam kondisi seperti itu, maka aku berharap aku termasuk penduduk surga. Tsumma walaina asya'a ma adri ma hali fiha fa idza ana mutu fala tashabni naihatun wala narun. Ini kalau aku meninggal maka jangan ada yang melakukan naihah, yaitu meratapi, wala narun, dan jangan diiringi dengan api, jangan diiringi oleh dengan api. Nah, ini menunjukkan apa tidak boleh ketika jenazah meninggal dibawa ke kuburan diiringi dengan api. Nah, seperti ini tidak boleh. Nah, demikian juga di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Majah, juga Ibnu Majah dari Abu Burdah, beliau mengatakan, "Ausani Abu Musa al-Asy'ari." Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat, berwasiat Ina hadarahu al-maut, ketika beliau hendak meninggal. Maka beliau mengatakan, "La tusbihuni bi mismarin." Janganlah kalian mengikuti aku dengan bara api. Qalu lahu, maka kemudian orang-orang berkata kepada Abu Musa, "Awasamita fi syai'an?" Apakah engkau mendengar sesuatu tentang hal tersebut? Qala, maka Abu Musa mengatakan, "Nah, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Mendengar dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah melarang mengiringi jenazah dengan menggunakan api, dengan bakar-bakar, dikasih apa, minyak. Ini dilarang ya. Jadi Abu Musa melarang seperti berwasiat sebelum meninggal, beliau berwasiat, nanti kalau aku meninggal jangan iringi jenazahku dengan api, dengan bara api. Kemudian orang-orang bertanya, apakah kamu mendengar sesuatu tentang hal tersebut? Kemudian beliau menjawab, iya, aku mendengar itu dari Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Yang larang ya Pak? Nabi SAW. Maka hendaknya Pak, itu kita pilih. Pengen ibu jamaah rahimani warahmatullah, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore kali ini, itu berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan jenazah. Masih banyak adab-adab yang lain berkaitan dengan jenazah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, untuk kesempatan sore kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.